Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan membawakan materi tentang periode perkembangan pada masa remaja. Sebelumnya, video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Dosen Mujib Ubaidillah, MPD. Saya, Nok Ayuni, selaku moderator dan pemateri pertama, dan rekan saya, Siti Nur Azizah, selaku pemateri kedua. Sebelum kami memulai materinya, saya akan menyinggung sedikit tentang remaja dan masa remaja. Remaja menurut WHO adalah kelompok penduduk yang berusia antara 10 sampai dengan 19 tahun. Nah, pertumbuhan dan perkembangan masa remaja dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada remaja awal yang berumur sekitar 10 sampai 14 tahun. Yang kedua ada remaja pertengahan yang berumur 14 sampai 17 tahun. Dan yang terakhir ada remaja akhir yang berumur 17 sampai 19 tahun. Masa remaja tersebut digolongkan menjadi 2. Mereka ada yang berada di lingkungan sekolah untuk yang berbasis sekolah dan ada yang berada di lingkungan masyarakat untuk yang berbasis masyarakat. Remaja menduduki populasi 18,3% dari total penduduk lebih dari 43 juta jiwa. Menurut Wulandari, keunikan remaja sangat pesat dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Karena mereka sedang mengalami masa di mana mereka mengalami strum and stress, yaitu masa pubertas. Kita akan mulai pada materi yang pertama, yaitu definisi dan karakteristik perkembangan masa remaja. Perkembangan manusia merupakan suatu proses kehidupan dari pertumbuhan dan perubahan fisik, perilaku, kognitif, dan emosional. Pada proses ini, tiap individu mengembangkan sikap dan nilai untuk mengarahkan pilihan, hubungan, atau pengertian, understanding. Pada tahun 1974, WHO memberikan definisi konseptual tentang remaja, yaitu meliputi kriteria biologis, kriteria psikologis, dan kriteria sosial ekonomi. Pada kriteria biologis, WHO mengatakan masa remaja adalah masa di mana individu berkembang dari yang tadinya pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya menjadi berkembang untuk kematangan seksual. Yang kedua adalah kriteria psikologis. Pada kriteria psikologis ini, individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari masa kanak-kanak menjadi masa dewasa. Yang ketiga ada kriteria sosial ekonomi. Pada kriteria sosial ekonomi, individu berkembang dari yang tadinya ketergantungan sosial ekonomi yang secara penuh kepada keadaan menjadi relatif lebih mandiri. Karakteristik masa remaja. Harlock pada bukunya 1990 membagi masa remaja menjadi 2, yaitu masa remaja awal 11 atau 12 tahun sampai 16 atau 17 tahun dan masa remaja akhir 16 atau 17 tahun sampai 18 tahun. Pada masa remaja akhir, individu sudah mencapai transisi perkembangan yang lebih mendekati ke arah dewasa. Masa remaja merupakan masa strand and drag atau topan dan badai. Pada masa ini, remaja mengalami peningkatan emosional yang menjadikan remaja tersebut emosinya meledak-ledak. Tentunya, keadaan ini
akan berdampak bagi si individu, si remaja, ataupun bagi lingkungannya. Akan tetapi, mereka si remaja akan menemukan jati dirinya dari emosional yang menggebu-gebu ini. Kita mengetahui definisi dan karakteristik masa remaja, kita akan beralih pada materi yang kedua, yaitu periodisasi masa remaja. Masa remaja dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, masa prapubertas. Pada masa ini, remaja berusia 12-14 tahun, di mana masa pubertas adalah masa peralihan dari masa akhir kanak-kanak menjadi awal masa pubertas atau remaja. Pada masa ini, remaja memiliki ciri-ciri. Yang pertama, individu tidak suka diperlakukan sebagai anak kecil lagi. Yang kedua, individu mulai bersikap kritis dan merindu puja. Pada masa ini, remaja ingin sekali dipuji dan dipuja oleh kedua orang tuanya atau lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah masa pubertas. Pada masa ini, remaja berusia 14-16 tahun yang merupakan masa remaja awal. Ciri-cirinya adalah yang pertama mulai cemas dan bingung tentang perubahan fisiknya. Yang kedua, suka menyembunyikan isi hatinya. Yang ketiga, memperhatikan penampilannya. Yang keempat, sikapnya tidak menentu atau pelin-pelan. Yang kelima, suka berkelompok dengan teman sebaya dan senasibnya. Yang keenam, perbedaan sikap pemuda dengan sikap gadis. Masa periode yang ketiga adalah masa peralihan dari masa pubertas ke masa adolescent, yaitu berusia 17-18 tahun. Memiliki ciri-ciri yang pertama, pertumbuhan fisik sudah mulai matang, tetapi kedewasaan psikologisnya belum tercapai sepenuhnya. Yang kedua, proses kedewasaan jasmani pada remaja putri lebih awal daripada remaja pria. Pernyataan tersebut menurut Harlock 2002. Yang keempat, periode remaja adolescent. Masa ini merupakan masa akhir remaja, berusia 19-21 tahun. Ciri-ciri pada masa ini adalah yang pertama, perhatiannya tertutup pada hal-hal realistis. Yang kedua, mulai menyadari akan realitas. Yang ketiga, sikapnya mulai jelas tentang hidup. Yang keempat, mulai nampak bakat dan minatnya. Pada masa ini, remaja mulai menyadari jati dirinya. Setelah kita mengetahui periodisasi masa remaja, kita akan menuju pada materi yang ketiga, yaitu ciri-ciri masa remaja. Yang pertama, ada perkembangan fisik. Pada perkembangan fisik ini, masa remaja lebih cepat daripada perkembangan fisik pada masa kanak-kanak dan dewasa. Yang kedua, ada perkembangan seksual. Pada masa ini, laki-laki mengalami perkembangan seksual seperti salah satunya adalah mimpi basah. Pada perempuan mengalami salah satunya adalah menstruasi. Yang ketiga adalah cara berpikir kausalitas atau sebab akibat. Pada masa ini, remaja mempunyai pemikiran yang kritis. Oleh karenanya, remaja tidak ingin kalau lingkungannya menganggapnya sebagai anak kecil. Bila orang tua ataupun guru tidak mengerti dengan cara berpikir tersebut, maka akan menimbulkan kenakalan remaja. Yang keempat adalah emosi yang meluap-luap. Keadaan emosi yang meluap-luap atau menggebu-gebu ini menjadikan dampak bagi si individu ataupun bagi lingkungan. Akan tetapi, emosi yang meluap-luap ini akan memberi jalan kita
atau memberi jalan si individu untuk menemukan jati dirinya. Yang kelima adalah mulai tertarik pada lawan jenis. Pada masa ini, secara biologis, manusia tertarik pada lawan jenis. Yang keenam, menarik perhatian lingkungan. Pada masa ini, atau masa remaja, masa remaja si individu itu suka sekali jika ia dipuja dan dipuji oleh lingkungan dan orang tuanya. Yang ketujuh adalah terikat dengan kelompok. Pada masa remaja, individu ingin sekali berkelompok oleh teman sebayanya dan terpenting teman yang senasib dengannya. Baik, setelahnya kita akan menuju pada materi yang terakhir yang saya sampaikan, yaitu aspek-aspek perkembangan pada masa remaja. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, perkembangan dan pertumbuhan fisik pada masa remaja. Pada masa ini, remaja mengalami perkembangan dan perubahan fisik. Perkembangan dan perubahan fisik tersebut dibagi menjadi 2. Yang pertama, perubahan eksternal yang meliputi tinggi badan, berat badan, proporsi tubuh, organ seks, ciri-ciri sel seks sekunder. Dan yang kedua, ada perubahan internal yang meliputi sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, sistem endokrin, dan jaringan tubuh. Pada perkembangan yang kedua adalah perkembangan emosi pada masa remaja. Pada perkembangan ini, individu mengalami perkembangan emosi yang sangat pesat atau sangat besar. Yang ketiga ada perkembangan intelijensi dan kognitif pada masa remaja. Karena pada masa remaja individu mengalami pemikiran yang kritis, maka intelijensi dan kognitif pada masa ini cukup besar atau cukup pesat. Pada masa ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada perkembangan kognitif menurut teori Piaget. Yang kedua ada perkembangan pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah perkembangan kognisi sosial. Perkembangan yang keempat adalah perkembangan sosial remaja. Pada perkembangan ini, remaja mengalami perkembangan sosial dari masa kanak-kanak menjadi masa remaja. Yang sebelumnya hanya untuk bermain-main dengan teman sebayanya, sekarang masa remaja tidak hanya untuk main-main dengan teman sebaya atau senasibnya. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza sebagai pemateri kedua dari materi periode perkembangan masa anak remaja. Dalam materi ini saya akan membahas tentang masa kritis pada masa remaja. Nah, masa kritis pada masa remaja ini ada 2, yaitu bahaya-bahaya fisik dan juga bahaya psikologis. Pada bahaya fisik yaitu meliputi tentang kematian yang dimana disebabkan karena adanya kecelakaan, kemudian bunuh diri. Nah, pada kasus ini sangat meningkat karena adanya depresi, suatu hubungan percintaan, keluarga, dan sekolah. Kemudian cacat fisik dan juga kecangguhan. Selanjutnya yaitu bahaya psikologis. Pada bahaya psikologis itu meliputi tentang perilaku sosial yang dimana si remaja ini lebih memilih pola pengelompokan dibanding sosial. Selanjutnya itu perilaku moral. Nah, perilaku moral itu biasanya terjadi karena lingkungannya yang kurang baik. Kemudian perilaku seksual, ketidakmatangan sangat tampak dalam hal ini karena remaja yang tidak berkencan dianggap tidak sesuai
disuai oleh teman-teman sebayanya, sehingga terjadilah diskriminasi dari teman-temannya. Kemudian hubungan keluarga. Nah, pada hubungan keluarga ini biasanya terjadi karena adanya pertengkaran antara keluarga, kemudian terus-menerus mengkritik, sehingga keluarga ini berada dalam keadaan yang tidak stabil. Dalil-dalil nasihat untuk masa remaja. Nah, pada masa remaja ini engkau habiskan untuk apa masa remajamu? Nah, pertanyaan inilah yang akan diajukan kepada hamba Allah pada hari kiamat nanti. Kemudian pada hadis riwayat Tirmizi juga berbunyi tidak akan bergeser anak kaki Adam pada hari kiamat nanti di hadapan Rabb-Nya. Kemudian sampai ditanya tentang 5 perkara. Yang pertama yaitu tentang umur apa yang dihabiskan, kemudian masa mudanya untuk apa digunakan, kemudian harta dari mana ia dapat dan dipergunakan untuk apa harta tersebut, kemudian dan sudahkah beramal terhadap ilmu yang telah kita dapat. Sekarang coba mengoreksi diri kalian sendiri. Sudahkah kalian itu mengisi masa muda kalian itu dengan hal-hal yang bermanfaat, ataukah masa muda kalian itu diisi dengan maksiat? Kalau kalian masih mengisi masa muda kalian itu dengan bersenang-senang dan lupa kepada Allah, maka jawaban apa yang akan kalian ucapkan kepada Allah? Padahal Allah itu telah mengancam pelaku kejahatan dalam firman-Nya, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 123 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, may ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira, yang artinya barang siapa yang mengerjakan kejahatan niscaya akan diberi pembalasan dan kejahatan itu, dan ia akan mendapat pelindung dan tidak penolong baginya selain dari Allah. Jadi pergunakanlah masa muda kalian itu dengan sebaik-baiknya, dan pergunakan juga masa muda kalian itu untuk kebaikan. Tugas-tugas perkembangan pada masa remaja, sebagaimana yang telah dikutip oleh Yudri Jahja yang mengemukakan bahwa tugas perkembangan pada masa remaja itu diantaranya menerima fisiknya sendiri berikut keragaman kualitasnya. Yang kedua, menentukan manusia model yang dijadikan identitas pribadinya. Yang ketiga yaitu mencapai pendirian emosional dari orang tua dan figur-figur yang mempunyai otoritas. Selanjutnya yaitu menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuan sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Nur Azizah yang telah memaparkan materinya. Setelahnya saya akan simpulkan materi dari video presentasi kali ini. Remaja adalah masa di mana individu mengalami stress and stress. Karena masa-masa ini remaja mengalami masa pubertas yang terjadinya perubahan fisik, emosional, kognitif, psikologis, dan sosial. Remaja juga dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap awal, yang kedua ada tahap pertengahan, dan yang ketiga ada tahap akhir. Saya ingin berpesan kepada guru ataupun orang tua. Kita, selayaknya orang tua, harus mengerti sikap dan perilaku anak, terutama pada masa remaja. Karena jika kita tidak mengerti sikap dan perilaku anak tersebut, maka akan menimbulkan kenakalan remaja. Baik, saya selaku moderator undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.